Banyak orang berpikir bahwa dunia ini kejam. Kamu lihat sendiri, orang-orang baik dihancurkan, diinjak, dan dipermalukan. Mereka yang jujur justru dikhianati. Mereka yang tulus malah dipermainkan, dan mereka yang menjaga kehormatan malah ditertawakan. Sementara itu, para pendusta, perampas, dan penjilat merajai dunia dengan dada membusung. Kejahatan berpesta pora, sementara kebajikan menangis sendirian di sudut gelap kehidupan. Jika ini permainan, rasanya aturan dibuat untuk menghancurkan mereka yang berusaha bermain dengan cara terhormat. Di mana keadilan? Mengapa Tuhan diam saja? Mengapa Dia membiarkan yang baik tertindas sementara yang busuk bersenang-senang? Pertanyaan ini menghantui banyak orang, membuat sebagian marah, frustrasi, bahkan mulai meragukan segalanya. Tapi tenang, ada rahasia besar di balik semua ini. Dunia memang seperti panggung sandiwara yang tampak absurd, tapi jika kamu menyelami lebih dalam, kamu akan menemukan bahwa semuanya telah tertata dengan cermat. Dan inilah 6 rahasia di balik pembiaran ini. 1. Dunia ini bukan hadiah, tapi arena seleksi. Kau berpikir dunia ini tempat keadilan? Salah besar. Dunia ini bukan tujuan akhir, tapi hanya sebuah arena brutal tempat manusia diuji, digodok, dan diperas sampai hanya yang benar-benar layak yang bisa bertahan. Orang jahat boleh tertawa sekarang, tapi permainan ini belum selesai. Kau melihat mereka berkuasa, hidup mewah, dan seolah-olah kebal hukum. Itu hanya fata morgana, karena permainan yang sebenarnya tidak berakhir di sini. Mereka yang baik diuji dengan penderitaan karena mereka kuat. Mereka memiliki potensi lebih tinggi dibanding para pecundang yang memilih jalan mudah. Dunia ini bukan tempat rekreasi bagi jiwa-jiwa yang tinggi. Ini tempat pengasahan, tempat para pejuang spiritual ditempa hingga mencapai bentuk mereka yang paling murni. Tuhan sedang menguji ketahanan mereka, seberapa jauh mereka bisa bertahan tanpa menyerah atau menjual prinsip mereka. Sementara itu, orang-orang jahat dibiarkan bersenang-senang. Mereka pikir mereka menang, tapi sesungguhnya mereka sedang dijerumuskan lebih dalam ke dalam lubang kebinasaan mereka sendiri. Tuhan mengawasi mereka dengan sabar. Dia hanya bermain dalam skala yang lebih besar daripada pemikiran sempit manusia. 2. Kesengsaraan untuk orang baik itu tiket. Hanya yang melewatinya yang bisa naik kelas. Pikirkan ini. Setiap penderitaan yang kamu alami bukanlah hukuman, tetapi tiket naik kelas. Orang-orang baik mengalami kesulitan bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka ditarget untuk sesuatu yang lebih besar. Tuhan tidak menguji mereka yang tidak punya nilai. Setiap luka yang kamu terima, setiap pengkhianatan, setiap ketidakadilan yang kamu hadapi adalah cara Tuhan membentukmu menjadi sesuatu yang lebih kuat. Orang-orang baik yang paling dekat dengan Tuhan dalam sejarah bukanlah mereka yang hidupnya mudah, tapi mereka yang dipukul jatuh berkali-kali dan tetap bangkit. Mereka tidak dihancurkan oleh dunia ini. Mereka terus berjuang hingga melampaui batas mereka sendiri. Sementara orang-orang yang terus berkubang dalam kejahatan sampai akhir hidupnya, mereka dibiarkan menikmati kebodohan mereka sendiri. Mereka tidak diuji karena mereka tidak layak. Mereka tidak disaring karena mereka akan terhempas saat waktunya tiba. 3. Kebebasan itu ujian dan banyak yang gagal menggunakannya. Manusia diberikan kebebasan, bebas memilih jadi jahat atau tetap teguh menjadi seseorang yang baik meskipun dunia menginjak-injaknya. Orang-orang yang memilih untuk menjadi baik meski segalanya melawan mereka adalah yang benar-benar memahami tujuan hidup ini. Sementara itu, orang jahat mengambil kebebasan itu dan menggunakannya untuk berbuat seenaknya. Tapi mereka lupa satu hal, kebebasan itu sendiri bukannya tanpa konsekuensi. Itu adalah alat seleksi. Mereka pikir mereka bebas berbuat sesuka hati, tapi sesungguhnya mereka sedang berjalan ke arah kehancuran mereka sendiri. Seperti orang yang diberi tali, lalu dengan bodohnya menggunakannya untuk menjerat leher mereka sendiri. Ketika mereka jatuh, tidak ada ampun. Mereka tak bisa mengeluh karena itu adalah konsekuensi dari pilihan yang mereka buat sendiri. Dan orang-orang baik, mereka akan naik ke tingkat yang lebih tinggi, meninggalkan para pecundang ini tenggelam dalam kebodohan mereka sendiri. 4. Dunia ini dirancang untuk menyesatkan orang-orang yang lemah.
Dunia ini dengan segala kegemerlapannya dirancang penuh jebakan. Kekayaan, kekuasaan, popularitas, semua itu umpan bagi mereka yang tidak cukup pintar untuk melihat permainan ini dengan mata yang jernih. Orang jahat mengambil umpan itu tanpa berpikir panjang, terperangkap dalam ilusi kesenangan sementara. Mereka lemah. Orang baik, mereka ditantang untuk tetap teguh meskipun segala hal di dunia ini mengarah pada jalan yang lebih mudah dan lebih menggoda. Mereka harus memilih tetap murni di tengah lautan kebusukan, dan itu bukan tugas yang mudah. Itu sebabnya hanya sedikit yang bisa bertahan. Jangan heran jika kamu melihat lebih banyak penjahat yang bergelimang harta di dunia ini. Mereka hanya korban dari ilusi. Mereka tertawa sekarang, tapi nanti mereka akan menangis. Dan mereka yang menangis sekarang suatu hari akan tersenyum karena memilih tetap bertahan di jalan kebenaran. 5. Dunia ini sementara tapi konsekuensinya abadi. Ini adalah hal yang gagal dipahami oleh kebanyakan manusia. Mereka hidup seolah-olah dunia ini adalah segalanya, padahal dunia ini hanyalah ruang tunggu. Orang-orang baik menderita karena mereka tidak dibentuk untuk kesenangan dunia. Tetapi, untuk sesuatu yang jauh lebih besar, lebih indah dan abadi. Orang jahat di sisi lain diberi apa yang mereka inginkan di dunia ini karena disinilah satu-satunya tempat di mana mereka bisa menikmati sesuatu. Setelah itu, mereka kehilangan segalanya. Lalu mereka akan menjerit, memohon untuk kembali ke dunia ini dan memperbaiki kesalahan mereka. Tapi pintu sudah tertutup, kesempatan sudah habis. Jadi jika kamu merasa dunia ini tidak berpihak padamu, meskipun kamu sudah berusaha menjadi baik dan benar, jangan berpikir itu adalah tanda kekalahan. Itu justru adalah tanda bahwa kamu sedang disiapkan untuk sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tidak bisa dibayangkan oleh mereka, yang pikirannya hanya sebatas hal-hal fana. 6. Keadilan sejati itu ada, tapi bukan sekarang, bukan di sini. Mungkin yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa keadilan sejati bukanlah sesuatu yang bisa kau lihat di dunia ini. Kamu ingin melihat penjahat dihukum sekarang. Kamu ingin melihat orang-orang baik diberi hadiah secara instan? Sayangnya dunia ini bukan tempatnya. Bersabarlah, keadilan itu tetap ada. Ia hanya menunggu waktu yang tepat. Dan saat keadilan itu datang, tidak ada yang bisa lari darinya. Orang-orang jahat yang selama ini kamu lihat tertawa akan menangis, dan mereka yang selama ini menangis akan tersenyum. Jadi jangan kehilangan akal sehatmu hanya karena dunia ini tampak tidak adil. Dunia ini memang dirancang untuk mengacaukan pikiran mereka yang tidak cukup cerdas untuk melihat gambaran besarnya. Jika kamu cukup kuat untuk bertahan, cukup sabar untuk menunggu, dan tetap memiliki keyakinan di tengah kekacauan ini, maka pada akhirnya kamu akan menyaksikan sendiri bagaimana segala sesuatu ditempatkan di tempat yang seharusnya.